Suara angin yang berdesir, pintu yang berderit pelan, dan dalam gelapnya malam. Selamat datang di Narasi Horor, podcast yang akan membawa kalian ke dalam dunia yang penuh dengan misteri, ketakutan, dan kisah-kisah yang tak terungkap. Siapkan diri kalian, karena dalam beberapa menit ke depan kita akan mendengarkan cerita yang bisa saja menghantui tidur kalian sepanjang malam. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen kawan. Selamat mendengarkan. Malam itu sangat sepi. Hingga detak jam dinding di ruang tengah terdengar seperti berbisik. Raka, seorang pemuda yang tinggal sendirian di rumah peninggalan kakeknya, menutup buku catatan kuliahnya dengan malas. Hari itu, ia memang tidak bisa fokus. Sejak beberapa minggu terakhir, tidur malamnya selalu diganggu mimpi yang sama. Berjalan sendirian di sebuah lorong panjang, dindingnya dipenuhi kabut, dan di ujung lorong ada pintu hitam. Pintu yang seolah menunggunya. Ia selalu terbangun sebelum sempat menyentuh gagang itu. Malam ini, mimpi itu datang lagi, tapi ada sesuatu yang berbeda. Di tengah malam, saat Raka terlonjak dari tidurnya, ia mendengar ketukan pelan dari ruang tamu. Seperti seseorang mengetuk kayu. Sekali, dua kali, lalu berhenti. Raka menahan napas. Rumah tua ini sudah lama kosong sebelum ia tempati. Tidak ada tetangga yang suka datang malam-malam begini. Mungkin cuma perasaanku aja, gumamnya. Mencoba menenangkan diri, tapi rasa merinding itu tidak hilang. Lalu ia coba turun dari ranjang. Kakinya terasa berat. Lalu ia menyalakan lampu kamar. Namun cahaya kuning redup itu justru menambah kesan asing di sekelilingnya. Lorong menuju ruang tamu terasa lebih panjang dari biasanya. Seolah-olah rumah itu berubah bentuk dari kegelapan. Sesampainya di cermin besar, yaitu cermin peninggalan kakeknya yang tergantung di dinding, Raka berhenti. Dia ngerasa ada sesuatu yang aneh. Di pantulan cermin, lorong di belakangnya tampak berbeda. Kabut tipis bergulung seperti asap rokok yang menari pelan. Padahal di dunia nyata, lorong itu kosong. Raka mulai menelan ludah. Ia mengedipkan mata, berharap ilusi itu menghilang. Tapi semakin lama ia menatap, kabut dalam cermin semakin pekat. Hingga perlahan, bayangan sebuah pintu hitam muncul di sana. Pintu yang sama di dalam mimpinya. Jantungnya berdegup kencang. Dan untuk pertama kalinya, pintu itu bergerak sedikit terbuka, memperlihatkan kegelapan pekat di baliknya. Suara lirih menggema dari dalam cermin. Suara yang tidak bisa ia kenali. Entah laki-laki, perempuan, atau mungkin makhluk halus. Dan terdengar bisikan, "Sudah waktunya." Raka mundur setapak. Tapi bayangan di cermin tidak ikut mundur. Bayangan itu tetap berdiri di tempatnya, menatapnya dengan mata kosong sambil mengulurkan tangan ke arah pintu. Lampu di lorong berkedip 2 kali, lalu padam. Hanya kegelapan dan suara detak jam dan bisikan asing yang terus memanggilnya. Lalu Raka menyalakan ponselnya. Layar putih kebiruan itu satu-satunya cahaya yang tersisa setelah lampu lorong padam.
Jemarinya bergetar saat menyapukan cahaya ke arah cermin. Pantulan itu masih ada. Kabut, bayangan pintu hitam, dan dirinya yang berdiri tak serupa dengan dirinya di dunia nyata. Dan Raka pun mundur perlahan, tapi kakinya membentur sesuatu. Sebuah kursi kayu terjatuh ke lantai dengan suara keras. Saat itu juga, suara ketukan dari ruang tamu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan lebih cepat. Raka menahan napas. "Siapa di sana?" serunya dengan suara parau. Namun, tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang menekan di telinga. Lalu bisikan samar yang keluar dari arah cermin berkata, "Bukalah pintunya." Cahaya ponsel berkedip sebentar, lalu mati total. Gelap gulita menyelimuti. Dalam kegelapan itu, Raka bisa merasakan udara di sekitarnya berubah dingin, menusuk tulang. Aroma lembab bercampur bau besi tua memenuhi hidungnya. Ia tahu ini bukan sekedar halusinasi. Saat matanya mulai terbiasa dengan gelap, ia menyadari sesuatu. Di ujung lorong, tempat yang seharusnya ada dinding kayu tua, kini berdiri sebuah pintu. Pintu itu nyata. Pintu yang tidak pernah ada sebelumnya. Warnanya hitam pekat, seolah terbuat dari bayangan padat. Gagangnya berkarat, dingin berembun. Dari sela-sela pintu, keluar kabut tipis yang merayap di lantai. Raka mematung, jantungnya berdegup tidak karuan. Ia ingin berlari, ingin menutup mata, tapi rasa penasaran justru menjeratnya. "Tidak mungkin," bisiknya. Namun langkah kakinya justru bergerak maju, perlahan mendekati pintu itu. Semakin dekat, semakin jelas ia mendengar suara dari baliknya. Bukan hanya satu, tapi banyak orang berbisik-bisik, bercampur tangisan, kadang tawa yang menggigilkan tulang. Ketika ia hampir menyentuh gagang pintu itu, suara keras menggema dari belakangnya. "Jangan!" Raka tersentak, menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa di lorong gelap itu. Hanya suara asing yang bergema. Entah dari dunia nyata, entah dari dunia lain. Tapi pintu itu sudah terbuka sedikit, menganga dan menunggu. Dari dalamnya, sepasang mata berwarna merah redup menatap Raka dalam diam. Pintu itu berderit panjang saat terbuka lebih lebar. Raka menahan napas. Udara dingin dari balik pintu menyergap wajahnya. Jauh lebih menusuk dibanding dingin malam biasa. Kabut tipis menyembur keluar, merayap di lantai kayu rumahnya, lalu menghilang begitu menyentuh dinding. Ia melirik sekali lagi ke belakang, namun gelap. Rumah itu seolah menelan semua suara. Tidak ada lagi detak jam dinding. Tidak ada lagi bunyi serangga malam. Sunyi total, seolah seluruh dunia menunggu keputusannya. Dengan jantung berdegup kencang, Raka mengangkat tangannya. Satu tarikan napas lalu ia mendorong pintu itu. Cahaya redup abu-abu menyilaukan matanya. Lalu ia melangkah, dan seketika dunia di sekitarnya berubah. Raka berdiri di sebuah padang luas yang diselimuti kabut tebal. Ia tidak bisa melihat dari beberapa langkah ke depannya. Langit di atas pucat keunguan, tanpa matahari, tanpa bulan, hanya kosong yang menekan. Tanah di bawah kakinya dingin, berpasir, tapi sesekali terasa lembek seakan ia sedang menginjak permukaan rawa yang kering.
Aroma lembab dan besi memenuhi udara. "Di mana ini?" bisiknya. Suaranya sendiri terdengar aneh, seperti bergema pelan di telinganya. Ia mencoba menoleh ke belakang, namun pintu hitam itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya kabut. Panik mulai merayapi dadanya. Ia berjalan cepat ke arah yang ia kira tadi pintu berada. Namun, setiap langkahnya hanya membawakan lebih jauh ke dalam kabut. Tak ada ujungnya, tak ada bentuknya. Seolah dunia ini adalah labirin tanpa dinding. Lalu, suara itu datang lagi. Bukan satu, melainkan sangat banyak. Sangat berisik. Bisikan-bisikan samar di sekelilingnya kadang terdengar jelas, seperti orang berbisik langsung di telinganya. "Ikutlah, jangan kembali. Dia sudah lama menunggu." Raka berhenti. Bulu kuduknya merinding dan napasnya tercekat. "Siapa di sana?" serunya. Mencoba terdengar tegas. Namun, tidak ada jawaban. Hanya tawa lirih yang menyayat dari kejauhan. Dan dari balik kabut, perlahan muncul siluet tubuh manusia. Tinggi kurus, bahunya membungkuk, dan langkahnya sangat lambat, menimbulkan bunyi gesekan aneh di tanah. Lalu Raka mundur, tapi siluet itu terus mendekat. Saat kabut tersibak sedikit, ia bisa melihat lebih jelas kulit pucat kebiruan, wajah tanpa mata, hanya rongga hitam yang menganga. Mulutnya bergerak, mengumamkan sesuatu yang tidak dia mengerti. Raka berbalik, berlari menebus kabut. Namun, kemanapun ia berlari, bayangan itu selalu muncul lagi di depannya, semakin dekat dan semakin jelas. Jantungnya hampir pecah, napasnya terengah. Ia jatuh tersungkur ke tanah yang dingin. Saat dia mendongak, makhluk itu sudah berdiri di depannya. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara berlapis-lapis tangisan. Tapi sebelum makhluk itu menyentuhnya, kabut di sekelilingnya mendadak berguncang. Dari arah lain, terdengar suara berat dan dalam. "Bukan waktunya, mundurlah." Siluet makhluk tanpa mata itu menegang, lalu lenyap di sapu kabut. Dan Raka menoleh, berusaha mencari sumber suara itu. Dan dari balik kabut muncul sosok lain, tinggi tegap, mengenakan jubah panjang kelabu. Wajahnya tertutup bayangan. Hanya sepasang mata redup yang menatap Raka dengan tajam. "Kamu bukan seharusnya berada di sini," kata sosok itu dengan suara menggema. Sosok berjubah itu berhenti hanya beberapa langkah di depan Raka. Kabut seakan menyingkir di sekelilingnya, memberi ruang kosong seperti lingkaran tak kasat mata. Auranya dingin menusuk lebih tajam. Namun anehnya, Raka merasa sedikit lebih tenang daripada ketika dikejar makhluk tanpa mata tadi. Siapa kau?" Suara Raka bergetar. Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat kepalanya perlahan, menatap Raka dengan mata redup berwarna keperakan. Cahaya matanya tidak terang, tapi cukup untuk menusuk hingga ke dalam hati. "Aku adalah penjaga gerbang," ucapnya akhirnya. Suaranya dalam, menggema, seakan keluar dari ribuan mulut sekaligus. "Tugas kami memastikan mereka yang masuk tidak menghancurkan keseimbangan." Raka berusaha berdiri, namun lututnya sangat goyah.
Aku tidak tahu bagaimana bisa masuk ke sini. Pintu itu muncul di rumahku. Pintu itu tidak pernah muncul tanpa alasan. Lalu penjaga itu mendekat satu langkah. Tanah di bawahnya bergetar halus. Lalu makhluk itu berkata, "Kau dipanggil entah oleh siapa dan untuk apa." Raka merasa darahnya berdesir dingin. Dipanggil oleh siapa? Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Raka lebih lama, seakan menimbang-nimbang sesuatu. Kemudian, dari dalam lengan jubahnya, ia mengeluarkan sebuah benda kecil, kepingan logam hitam dengan ukiran simbol aneh yang berputar seperti hidup. "Ambil ini. Ini adalah tanda. Dengan ini, kabut tidak akan menelanmu begitu saja." Raka ragu-ragu, tapi tangannya terulur sendiri. Begitu jari-jarinya menyentuh kepingan itu, hawa dingin menembus kulitnya, lalu berubah menjadi hangat di dada. Kepingan itu menempel di telapak tangannya, lalu lenyap seolah masuk ke dalam tubuhnya. Raka kaget. "Apa yang kau lakukan padaku?" "Memberimu kesempatan," jawab penjaga itu singkat. "Namun ingat, kesempatan bukanlah jaminan selamat. Alam ini bukan milik manusia." Suara bisikan kembali terdengar dari kejauhan, semakin keras dan semakin banyak. Seakan ada ribuan mulut berteriak-teriak dari balik kabut. Beberapa terdengar marah, beberapa memanggil nama Raka. Penjaga itu menoleh ke arah kabut, lalu kembali menatap Raka. "Waktumu tidak banyak. Ada yang menunggumu di sini. Dia yang memanggilmu. Lewat mimpimu, kau harus menemuinya." Raka semakin bingung. Tubuhnya kaku. "Siapa?" "Penguasa bayangan." Nama itu meluncur dari bibir penjaga seperti berat beban, membuat udara di sekelilingnya tiba-tiba lebih dingin dan lebih pekat. "Kau benar ingin tahu kenapa kau dibawa kemari? Kau harus berani berjalan lebih dalam. Tapi setiap langkah akan menguji siapa dirimu sebenarnya." Raka menatap kabut yang bergolak antara takut dan penasaran. Lalu tanpa ia sadari, kakinya sudah melangkah lagi. Sosok penjaga itu hanya melihat. Suaranya bergema sekali lagi. "Berhati-hatilah. Tidak semua yang tampak manusia di sini benar-benar manusia." Raka berjalan menembus kabut. Kepingan hitam yang sudah menyatu dengan tubuhnya membuat langkahnya lebih ringan. Meski begitu, udara di sekitar tetap menusuk dingin, dan setiap bisikan yang mendengung dari kabut membuat bulu kuduknya berdiri. Lalu dia menoleh ke belakang. Penjaga gerbang itu sudah tidak terlihat lagi. Hanya suara samar bergema jauh, seperti peringatan yang masih menggantung di udara. Setelah beberapa lama berjalan, kabut mulai menipis, dan di hadapannya terbentang sebuah hutan kelam. Pohon-pohonnya tinggi, batangnya hitam retak, cabangnya menjulur seperti tangan yang ingin meraihnya. Tidak ada daun, hanya sisa-sisa ranting kering. Lalu tiba-tiba matanya menangkap sesuatu. Di salah satu batang pohon tergantung sebuah kain lusuh. Lalu Raka mendekat. Dia meraihnya. Itu bukan sekedar kain ternyata, melainkan sisa baju kemeja. Dan Raka pun berpikir
Berarti ini sudah di dunia dia. Dia menggenggam erat kain itu. Dadanya bergerak keras. Ada orang lain di sini. Begitu gumamnya. Dan di dekat kain itu, ia melihat jejak kaki samar di tanah. Berbeda dengan jejak-jejak makhluk-makhluk gaib yang menyeret kaki. Jejak ini jelas langkah manusia. Raka mengikuti jejak itu, menembus hutan sunyi, hingga ia tiba di sebuah pondok reyot yang berdiri miring di tengah hutan. Terbuat dari kayu yang sudah lapuk, atapnya bolong, namun dari dalam ada cahaya temaram berkelip, seperti nyala lilin. Dengan hati-hati, Raka mendorong pintu pondok itu. Pintu itu berderit panjang. Di dalamnya, udara berbau apak dan berdebu. Ada meja kayu, kursi patah, dan di atas meja tergeletak sebuah catatan lusuh. Sampulnya sobek, warnanya coklat kusam. Raka membuka halaman pertama. Tulisan tangan di sana bergetar karena goresannya terburu-buru. Hari ketiga. Aku tidak tahu bagaimana bisa terjebak di tempat ini. Kabut tidak pernah hilang. Suara-suara itu, mereka selalu membisikkan namaku. Jantung Raka berderak makin cepat. Lalu dia membalik lagi halaman itu. Hari ketujuh. Aku bertemu sosok berjubah. Ia memberiku tanda, tapi memperingatkan bahwa aku dipanggil oleh sesuatu yang lebih besar. Aku takut, tapi aku juga penasaran. Tangan Raka semakin bergetar. Kenapa bisa sama seperti aku, bisiknya. Dan dia pun membalik lagi halaman itu. Kini tintanya lebih kacau. Tulisannya makin sulit dibaca. Hari ke-12. Aku melihat bayangan pintu di cermin. Pintu yang sama dalam mimpiku. Seolah ada yang memanggilku sejak lama. Lalu, di halaman terakhir, hanya ada satu kalimat. Ditulis dengan tinta tebal dan goresan terputus-putus. Seakan penulis menulis sambil ketakutan luar biasa. Jangan percaya pada wajah yang menyerupai manusia. Lalu tiba-tiba suara ketukan pelan terdengar di belakang Raka. Napasnya tercekat. Perlahan ia menoleh. Dan di pintu pondok berdiri sosok seorang laki-laki muda, berwajah pucat, matanya kosong. Laki-laki itu tersenyum samar. Syukurlah, akhirnya ada manusia lain di sini. Raka semakin bingung. Sosok laki-laki itu berdiri di ambang pintu pondok. Wajahnya pucat, tapi dia terlihat tenang. Senyumnya samar. Matanya gelap namun berkilau seperti ada harapan. Akhirnya, kata dia lirih. Suara serak seakan jarang digunakan. Aku pikir aku satu-satunya yang tersisa di tempat ini. Raka terdiam. Masih menggenggam buku catatan lusuh di tangannya. Hatinya berdegup keras. Kalimat terakhir buku itu terus terngiang di kepalanya. Jangan percaya pada wajah yang menyerupai manusia. Itu yang dia ingat. Raka menelan ludah. Lalu bertanya, "Kamu siapa?" Laki-laki itu masuk perlahan. Langkah kakinya ringan. Hampir tak bersuara. "Namaku Arwan," jawabnya. "Aku tersesat di sini sejak lama. Tidak ada hari siang dan malam. Aku bahkan sudah lupa berapa lama dia ada di sini. Tapi aku tahu kita sama-sama tidak seharusnya ada di sini." Dia berhenti beberapa langkah di depan Raka. Lalu matanya melirik buku di tangan Raka.
Itu catatanku. Raka menegang. Jadi, kamu yang menulis semua ini? Arwan hanya tersenyum. Lebih lebar kali ini. Iya, itu satu-satunya caraku untuk tidak kehilangan akal. Tapi nampaknya kau menemukannya sebelum aku sempat menyelesaikannya. Raka menunduk, membaca sekali lagi halaman terakhir yang penuh goresan panik. Kata-kata itu membuatnya merinding. Kalau benar Arwan yang menulis, kenapa ia menuliskan peringatan tentang wajah menyerupai manusia? Sebelum Raka sempat bertanya, tiba-tiba suara bisikan menyeruak di kepalanya. Bukan dari luar, tapi langsung menusuk ke dalam pikirannya. Suara itu berlapis-lapis samar, namun jelas. Jangan percaya, dia bukan dirimu. Dia bukan manusia. Raka tersentak. Matanya mencari-cari sumber suara. Tapi tidak ada apa-apa selain Arwan yang kini menatapnya tajam. Arwan menyipitkan matanya. Apa kau mendengar mereka juga? Raka terdiam. Tubuhnya kaku. Mereka. Lalu Arwan mendekat. Wajahnya hanya sejengkal dari Raka. Senyumnya digantikan dengan ekspresi yang muram. Suara-suara itu, bisikan itu dari kabut. Mereka selalu berusaha memisahkan kita. Jangan kau dengarkan mereka. Aku benar-benar manusia, sama seperti kamu. Namun, bisikan di kepala Raka semakin keras. Dia berbohong. Dia sudah menjadi bagian dari kabut. Lari sebelum wajahnya berubah. Raka merasa kepalanya hampir pecah. Dua kenyataan bertabrakan dalam dirinya. Arwan terlihat nyata. Tatapannya manusiawi. Suaranya putus asa. Tapi bisikan itu menusuk-nusuk batinnya. Seolah ada kebenaran yang disembunyikan. Lalu Arwan meletakkan tangannya di bahu Raka. Menggenggamnya kuat. Dingin. Kau harus percaya padaku. Kalau tidak, kita berdua tidak akan pernah keluar dari sini. Raka menatap tajam mata Arwan. Sekilas, ia melihat sesuatu di balik pupil gelap itu seperti bayangan kabut yang bergerak-gerak tidak wajar. Bisikan terakhir terdengar lebih keras dari sebelumnya. Sekarang lihat, tatap wajahnya benar-benar. Raka terperangah, tubuhnya gemetar. Ia baru sadar yang berdiri di hadapannya bukan sekedar manusia tersesat. Raka terhuyung ke belakang. Wajah Arwan yang tadinya samar-samar masih menyerupai manusia, kini terdistorsi. Mulutnya merekah terlalu lebar. Hingga telinga, giginya memanjang tak rata. Matanya meneteskan cairan hitam yang meludahi lantai pondok. Lalu Arwan berkata, "Kau tidak bisa lari." Suara Arwan berubah. Terpecah-pecah seperti berasal dari dunia lain. Raka melemparkan buku catatan itu dan berlari keluar pondok. Kabut langsung menyambutnya, pekat. Bisikan-bisikan dari segala arah. Terdengar tertawa berteriak memanggil namanya. Ia berlari tanpa arah. Hingga tiba-tiba tanah di bawahnya runtuh. Tubuhnya terperosok ke dalam kegelapan. Ketika dia membuka mata, Raka berada di tempat yang berbeda. Sebuah ruang luas seperti singgasana terbentang di hadapannya. Dinding-dindingnya bukan batu, melainkan bayangan pekat yang bergerak, seolah bernapas. Lantai hitam berkilau memantulkan cahaya samar dari atasnya, di mana langit-langit dipenuhi retakan merah menyala, seperti darah yang mengalir di udara. Di ujung ruangan, di atas tahta raksasa yang terbuat dari tulang dan bayangan, duduklah sosok itu. Penguasa bayangan.
Tubuhnya menjulang tinggi. Wajahnya tidak pernah tetap. Kadang tampak manusia, kadang tengkorak. Terkadang hanya kabut gelap tanpa bentuk. Matanya merah menyorot tajam, menembus jiwa. Suara berat bergema di ruangan, meski bibirnya tidak bergerak. "Raka?" Tubuh Raka kaku. Suara itu memanggil namanya begitu akrab, seakan telah mengenalnya jauh sebelum ia lahir. Kenapa aku ada di sini?" Suaranya pecah, hampir tidak terdengar. Penguasa bayangan tidak menjawab langsung. Bayangan-bayangan di sekeliling ruangan berputar, membentuk wajah-wajah samar manusia yang berteriak, menangis dan lenyap. Akhirnya, suara itu bergema lagi. "Karena kamu dipilih, garis darahmu membawa jejak yang lama terkunci. Leluhurmu pernah membuka gerbang, dan kini gilirannya jatuh padamu, Raka." Seketika Raka terperangah. "Leluhurku?" Tiba-tiba terlihat bayangan bergerak, memperlihatkan sekilas seorang pria berjubah. Wajahnya mirip dengan kakek Raka. Di tangannya tergenggam kepingan hitam, benda yang kini telah menyatu di tubuh Raka. "Apa maksudmu, kakekku?" Suara itu menggema, berat, membuat lantai bergetar. "Darah keluargamu telah terikat dengan gerbang ini sejak lama. Kakekmu adalah salah satu dari kami, dan kini kau dipanggil untuk melanjutkannya, Raka." Raka merasa darahnya membeku. Ia ingin menolak, ingin berlari, tapi tubuhnya terpaku. Bayangan di sekitarnya semakin dekat, menempel ke kulitnya dan berbisik, "Gabunglah, jadi bagian dari kami, atau hancur bersama dunia yang kau tinggalkan." Penguasa bayangan berdiri dari tahtanya, berdiri menjulang, suaranya mengguncang. "Pilihlah, Raka, kembali sebagai manusia yang rapuh, atau tetap di sini menjadi abadi dalam kegelapan." Bayangan-bayangan terus berputar mengelilingi Raka. Suara-suara mereka bercampur. Ada yang menjerit, ada yang merayu, ada yang tertawa seperti anak kecil. Semua masuk ke telinga Raka, menusuk ke dalam kepalanya. "Bersamalah bersama kami. Kau tidak akan mati di sini, Raka. Dunia manusia telah melupakanmu." Raka berusaha menutup telinga, tapi suara itu tidak berhenti. Mereka bukan bersuara di udara, melainkan masuk menembus pikirannya. Di hadapannya, penguasa bayangan berdiri tegak. Tubuhnya bergelombang. Kadang terlihat seperti manusia berwajah mirip kakek Raka. Kadang hanya kabut hitam dengan suara dan mata menyala. "Pilihlah," suaranya menggema. "Kau bisa kembali, tapi dengan harga. Atau kau tinggal menjadi abadi, menyingkirkan rasa takut yang mengikat manusia." Raka mengusap dadanya. Ia teringat rumah tua peninggalan kakek, buku-buku kuliahnya yang tertinggal di meja, kehidupan yang biasa tapi nyata. Namun, di sisi lain, ada dorongan asing di dalam tubuhnya, seperti darahnya sendiri berdenyut mengikuti panggilan kegelapan. "Kenapa aku? Kenapa harus aku? Kenapa tidak orang lain?" Lalu, bayangan-bayangan di sekitarnya tertawa serempak. Penguasa bayangan melangkah maju. Lantai bergetar di setiap tapaknya. "Karena hanya darahmu yang bisa membuka pintu itu lagi. Kau adalah kuncinya."
Tiba-tiba, dari jauh, suara lain menggema. Itu suara penjaga gerbang. Berat, namun jelas. "Raka, ingat, setiap pintu bisa ditutup seperti dia dibuka. Jangan tertipu janji abadi. Kau masih bisa kembali." Bayangan-bayangan mengaum marah, seakan keberadaan penjaga mengganggu keseimbangan. Penguasa bayangan mengangkat tangannya, dan kabut pekat menelan suara itu. "Jangan dengarkan dia," desisnya. "Ia hanya penjaga kecil. Aku yang memanggilmu. Aku yang menentukan nasibmu, Raka." Raka terduduk, tubuhnya gemetar. Bisikan di kepalanya semakin keras. Dunia nyata atau dunia bayangan? Pulang dengan luka atau bertahan dengan kekuatan? Tangannya bergetar tanpa sadar, seakan ditarik kedua arah. Satu ke arah kegelapan, menuju tahta penguasa bayangan. Dan satu lagi, ke arah samar cahaya kecil di belakangnya, mungkin jalan pulang. Air mata mengalir di wajahnya. Dia berteriak, suaranya pecah. Aku memilih. Aku ingin pulang." Cahaya dan kegelapan beradu. Ruang singgasana bergetar. Kabut menjerit. Bayangan runtuh ke segala arah. Ketika debu reda, Raka sudah tidak lagi berdiri di hadapan tahta. Dia terbangun di kamarnya. Lampu lorong kembali menyala. Jam dinding berdetak perlahan. Udara terasa dingin, tapi tidak lagi mencekik, tidak lagi menusuk tulang. Raka terengah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menoleh ke arah cermin. Hanya pantulan dirinya sendiri. Tidak ada pintu hitam dan tidak ada bayangan lain. Namun, ketika ia membuka telapak tangannya, di sana tampak samar bekas ukiran simbol hitam yang pernah diberikan penjaga gerbang. Raka menutup mata, berbisik pada dirinya sendiri. Apakah aku benar-benar kembali? Atau hanya terjebak di lapisan lain? Dan dari dalam cermin, sepasang mata merah meredup menatapnya sebentar, lalu menghilang.